Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya ya. Kali ini saya akan kasih tahu bagaimana cara melakukan pembayaran ekstra KPR Bank BTN yang terbaru tahun 2022. Jadi bagi yang pengen tahu caranya, bagaimana sih cara ingin melakukan pembayaran ekstra nih, yang punya KPR Bank BTN, simak video berikutnya. Ya teman-teman, ini saya tunjukkan adalah contoh dari perjanjian kredit ya. Kredit KPR di Bank BTN. Jadi teman-teman kalau yang sudah akad kredit tuh jangan sampai nggak dibaca tuh perjanjian kreditnya. Jadi tanda tangan aja tapi nggak dibaca isinya. Coba dibaca isinya. Ini di pasal 8. Kalau punya saya nggak tahu punya teman-teman apakah sama pasal 8 juga atau pasal yang lain, tapi buka di sub klausul pembayaran ekstra atau pelunasan dipercepat. Jadi di sana ada tuh syaratnya tuh. Tinggal sebenarnya ya ini kan tulisan ini saya bacakan aja deh ya yang di perjanjian kredit. Menyimpang dari jumlah dan jadwal pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pasal 6, syarat dan ketentuan perjanjian kredit ini, debitur dapat melakukan pembayaran ekstra atau pelunasan dipercepat. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen cepat lunas, ada dua opsinya sebenarnya di sini, di klausul ini ya. Bisa kalau punya uang lebih langsung banyak gitu bisa pelunasan dipercepat, atau kalau cuma punya uang sedikit gitu ya, artinya nggak bisa langsung lunasin, bisa melakukan pembayaran ekstra. Misal teman-teman punya sisa hutang 200 juta, tapi teman-teman punya uang 30 juta gitu. Teman-teman pengen ngurangin pokok bunga, bisa bayar tuh 30 juta dengan cara melakukan pembayaran ekstra. Nah, gimana caranya? Kita baca lagi nomor 2. Untuk dapat melakukan pembayaran ekstra, debitur wajib memenuhi syarat berikut. 1. Mengajukan permohonan tertulis kepada bank. 2. Pembayaran ekstra sekurang-kurangnya 5 kali angsuran sekaligus. Jadi misalkan teman-teman cicilannya misal 2 juta. Berarti 2 juta kali 5 berapa? 10 juta tuh. Minimal kalau teman-teman punya uang 10 juta, teman-teman udah bisa tuh lakukan pembayaran ekstra. Minimal itu ya. Kalau punya lebih dari 10 juta ya boleh, silahkan. Yang ketiga, tidak memiliki tunggakan angsuran atau denda. Jadi teman-teman tuh nggak pernah nunggak gitu ya. Yang keempat, pembayaran ekstra dilakukan maksimal satu kali dalam setahun. Jadi teman-teman punya uang tadi kelebihan, sekarang mau bayar nih, tapi 6 bulan lagi punya uang lagi mau bayar nggak bisa. Jadi hanya satu kali dalam setahun. Jadi sekarang bayar, kalau mau bayar lagi tahun depannya bisa. Jadi satu kali dalam setahun gitu ya. Nomor 3, pembayaran ekstra ini langsung diprioritaskan untuk pembayaran pokok kredit. Wah, enak tuh. Jadi motongnya itu langsung pokoknya. Misal teman-teman punya utang 200 juta. Terus teman-teman punya uang fresh 30 juta nih, mau ngurangin pokok. Jadi bayarnya 30 juta, langsung kepotong pokoknya 30 juta. Jadi 200 kurang 30, sisa pokoknya itu langsung 170 juta. Enak ya. Jadi ngurangin pokok ya. Nah, nomor 4, apabila debitur dalam periode tahun kredit melakukan pembayaran ekstra, maka pada akhir bulan di mana pembayaran ekstra dilakukan, bunga akan diperhitungkan kembali dan efektif untuk jatuh tempo tagihan 2 bulan berikutnya. Atas pembayaran ekstra sebagaimana ayat 2 pasal ini, maka akhir bulan perhitungan kembali adalah akhir bulan di mana dilakukan pembayaran ekstra. Maksudnya gini, jadi teman-teman mau bayar ekstra bulan Februari gitu misalnya. Jadi pembayaran ekstra ini bisa dilakukan tuh dari tanggal 8 sampai tanggal 15. Sebelum tanggal 8 atau setelah tanggal 15 tuh nggak akan bisa tuh. Jadi hanya bisa tanggal 8 sampai 15 ya. Misal bulan Februari, teman-teman bayar, jebret. Cicilan bulan Februari itu misalkan 3 juta gitu ya. Nah, teman-teman bayar tuh Februari. Nah, ketika ngurangin pokok, maka cicilan teman-teman akan ikut berkurang. Tapi teman-teman berkurang cicilan tuh bukan bulan Maretnya, tapi bulan Aprilnya. Jadi bulan Maretnya masih ngikut cicilan yang lama. Misal teman-teman tadi cicilan 3 juta gitu ya, bulan Februari. Teman-teman bayar tuh pokok sehingga cicilannya berkurang jadi 2 juta. Maka bulan Aprilnya masih tetap 3 juta. Bulan Maretnya masih tetap 3 juta, tapi bulan April baru mulai berkurang menjadi 2 juta gitu. Itu maksudnya. Kita lanjut lagi, debitur bersedia dan setuju untuk dikenakan biaya penalti atas pelunasan dipercepat dan pembayaran ekstra. Nah, gini, teman-teman baca lagi di perjanjian masing-masing, saya rasa akan berbeda satu sama lain ya. Kalau nanti saya akan liatin nih perjanjian saya ya. Jadi ada denda atau penaltinya tuh. Kalau dulu setahu saya tuh nggak ada tuh denda penalti untuk pembayaran ekstra. Jadi gratis. Kalau sekarang itu kena denda 5%. 5% dari yang seharusnya yang teman-teman bayar. Itu kalau dalam masa bunga floating ya. Tapi kalau masih banyak fixed rate, dendanya lebih tinggi yaitu 7%. Nah, ini yang nomor 6, tenggang waktu antara pembayaran ekstra dengan pembayaran ekstra berikutnya adalah 12 bulan. Nih tadi ya yang maksimal setahun itu. Jadi sekarang teman-teman bayar bulan Februari, tahun depan mau bayar lagi bulan Februari baru bisa. Kalau Januari belum bisa karena belum 12 bulan gitu ya.
alias setahun. Nah, ini akan saya lihatkan nih berapa sih denda penalti itu dendanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang paling atas itu denda atau tunggakan. Itu teman-teman bisa lihat 2,5% dari tunggakan per bulan. Itu kalau ada denda tunggakan ya. Jadi kalau teman-teman pembayarannya nggak lancar, teman-teman akan kena denda. Nah, saya akan ngomongin adalah pembayaran dipercepat atau pembayaran ekstra yang bawah tuh teman-teman bisa lihat. Penalti pelunasan dipercepat atau pembayaran ekstra. 7% dari nilai pembayaran ekstra apabila dilakukan sebelum periode suku bunga program khusus atau promo berakhir. Yang bawahnya 5% dari nilai pembayaran ekstra atau pokok apabila dilakukan setelah periode suku bunga promo atau khusus berakhir dengan jangka waktu kredit kurang dari 10 tahun. Terus yang terakhir 2% dari nilai pembayaran ekstra atau pokok apabila dilakukan setelah periode suku bunga atau promo kredit khusus dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun berjalan. Nah, gimana maksudnya? Jadi kalau teman-teman yang baru akad kredit misalkan jangka waktu kreditnya 15 tahun gitu ya. 15 tahun teman-teman dapat bunga fixed rate selama 2 tahun, misalkan bunganya rendah 2 tahun. Tapi teman-teman tahun depan punya uang nih, pengen bayar ekstra. Karena masa fixed rate-nya masih 2 tahun, tapi teman-teman mau bayar di masa itu, teman-teman akan kena denda 7%. Misal teman-teman mau bayar 30 juta, berarti dendanya 7% kali 30 juta, yaitu 2.100.000. Nah, itu yang paling atas. Tapi kalau teman-teman mau bayar setelah bunga fixed rate tadi habis, misal bunga fixed rate 2 tahun nih. Nah, teman-teman kan masuk bunga floating itu setelah 2 tahun. Ketika 2 tahun lebih 1 bulan teman-teman mau bayar, maka dendanya bukan 7% lagi, tapi 5%. Misal teman-teman mau bayar 30 juta, maka kena denda 5% adalah 1,5 juta gitu ya. Nah, yang paling bawah 2% itu maksudnya gimana? Nah, ini kalau teman-teman misal jangka waktu kredit 15 tahun. Terus fixed rate 2 tahun. 2 tahun sebulan teman-teman bayar, itu kan masih berarti jangka waktu kreditnya masih 12 tahun lebih 11 bulan ya. Itu berarti masih di atas 10 tahun, maka teman-teman kena yang 2%, bukan yang 5%. Yang 5% tadi itu kalau jangka waktu kreditnya sudah di bawah 10 tahun gitu. Maksudnya gimana? Teman-teman misalkan jangka waktu kredit 15 tahun. Tapi teman-teman baru mau bayar ekstra tuh setelah cicilannya berjalan 6 tahun tuh. Berarti kan sisanya tinggal 9 tahun tuh, udah di bawah 10 tahun, maka teman-teman kena yang 5%. Tapi kalau masih di atas 10 tahun kenanya 2% gitu ya. Jadi itu bedanya 7%, 5%, dan 2% itu. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kalau saya rangkum lagi ya teman-teman sebenarnya gampang. Teman-teman tinggal datang aja ke bank, bawa KTP sama buku tabungan. Cuma itu aja. Lalu teman-teman langsung datang ke bagian kredit bilang mau melakukan pembayaran ekstra. Ya, pastikan tapi buku tabungan yang teman-teman bawa itu ada uangnya. Ada uang yang mau dilakukan pembayaran ekstra. Teman-teman mau bayar berapa? Misal 30 juta. Jadi tabungan itu pastikan ada uang 30 juta plus dendanya tadi. Denda pembayaran penalti pembayaran ekstra tadi. Teman-teman kan sudah saya kasih tahu tadi ada yang 2%, ada yang 5%, ada yang 7%. Nah, teman-teman hitung aja kena yang mana tuh. Kalau kena yang 5% berarti siapin aja uang 30 juta plus 5% kali 30 juta. Gitu ya. Tinggal gampang kok. Tinggal datang ke banknya, bawa KTP sama buku tabungan yang sudah ada uangnya, lalu datang ke bagian kredit bilang mau lakukan pembayaran ekstra. Nanti diurusin semua di sana. Teman-teman tinggal disiapin dokumennya segala macam, tinggal tanda tangan, nanti ke teller, selesai udah. Besoknya teman-teman akan lihat bahwa utang teman-teman sudah berkurang gitu ya. Nah, teman-teman dulu itu pembayaran ekstra tuh ada 2 sebenarnya opsinya. Satu ngurangin cicilan, yang satu ngurangin jangka waktu. Tapi itu dulu ya, sayang sekali sekarang hanya pilihannya adalah mengurangi cicilan. Jadi teman-teman misalkan awalnya cicilan 3 juta, setelah bayar pokok tadi ngurangin bayaran ekstra, cicilan bisa jadi 2 juta gitu ya. Nah, tapi sekali lagi cicilannya itu berkurangnya bukan langsung bulan depannya, tapi 2 bulan setelahnya. Teman-teman bayar ekstra tuh Februari. Maka bulan Maret tuh masih kena cicilan yang sebelumnya yang lama. April baru mulai cicilan yang baru. Nah, terus gimana nih ngitungnya nih? Kira-kira kalau saya punya utang sekian, terus bayar ekstra sekian, nanti 2 bulan berikutnya cicilan saya sisa berapa nih? Nah, penasaran? Nah, ini teman-teman bisa buka kalkulator KPR BTN ya, teman-teman ketik aja di Google, contohnya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ketik aja di Google, kalkulator KPR Bank BTN. Nanti akan ada opsi seperti ini, harga propertinya berapa, uang mukanya berapa, suku bunganya berapa. Jadi teman-teman sesuaikan aja tuh. Nanti setelah teman-teman bayar pembayaran ekstra dari bank itu akan ngasih tahu, oh Pak, suku bunga bulan berikutnya tuh sekian. Jadi teman-teman penasaran, kalkulator aja tuh.
masukkan aja ke sini. Tapi nanti dari bank sebenarnya udah ngasih tahu tuh simulasinya, cicilan Bapak akan berkurang sebesar segini Pak, jadinya sisanya segini gitu. Tapi bagi teman-teman yang belum datang ke bank nih, penasaran cuma mau ngitung-ngitung dari rumah nih, belum melakukan pembayaran ekstra, kira-kira berapa ya? Dari rumah aja coba cek, buka kalkulator Bank BTN, ketik di Google kalkulator Bank BTN, nanti masukkan. Misalkan teman-teman bayar sekian, mengurangi pokoknya sekian, masukkan aja tuh. Jadi masukkan di harga properti teman-teman. Jadi misal teman-teman kan uang hutangnya misal sisa 300 juta, tapi teman-teman bayar 30 juta. Berarti kan sisa 270 juta tuh. Harga propertinya masukkan aja 270 juta. Uang mukanya tulis aja 0. Tapi kalau nggak bisa 0, ada minimalnya sekian, ya sesuaikan aja tuh. Misal uang muka minimal 30 juta. Berarti harga properti dinaikkan jadi 300 juta. 300 kurang 30 kan 270 tuh. Intinya disesuaikan dengan sisa pokok hutangnya setelah dikurangin pembayaran ekstra. Lalu masukkan suku bunganya. Suku bunganya teman-teman ikuti aja suku bunga terakhir. Teman-teman bisa cek di rekening koran teman-teman ya, suku bunganya berapa gitu. Masukkan aja, nanti muncul tuh kalkulasinya. Oh, ternyata cicilannya sisa sekian. Nah, itu teman-teman, tapi nggak pasti segitu ya, tapi kurang lebihnya lah. Kurang lebihnya akan sesuai dengan kalkulator ini. Memang bisa lebih bisa kurang, tapi seenggaknya ini bisa memberikan gambaran kira-kira, oh cicilan saya nanti setelah saya kurangin, saya lakukan pembayaran ekstra sekian, nanti cicilannya akan menjadi segini. Kalau kalkulator tadi nggak bisa, teman-teman bisa pilih juga di Lamudi. Nah, ini teman-teman klik aja di Google ya, kalkulator KPR BTN, tadi akan masuk ke tadi web yang tadi BTN atau web ini lamudi.co.id, sama aja nih. Nih misalkan contoh tuh, cicilan sisanya misalkan 255 ya. Jadi saya tulis saja harga properti 300, uang muka 45, 300 kurang 45 kan 255 tuh. Misalkan sisa waktunya sisa 10 tahun misalkan ya. Nah, masukkan aja tuh bunganya berapa, masukkan, oh cicilannya berarti nanti setelah saya kurangin pembayaran ekstra sekitar 2,928 begitu ya. Teman-teman lihat kan yang di atas 2,928 gitu. Jadi kalau utang teman-teman 255 juta dengan jangka waktu kredit 10 tahun dengan bunga 6,75%, maka cicilannya kurang lebih 2,928. Memang besaran cicilan ini nggak akan sama persis nanti dengan yang realisasi dari BTN-nya, tapi seenggaknya ini bisa memberikan gambaran kurang lebihnya adalah segini gitu. Jadi teman-teman bisa tahu oh ternyata nanti setelah saya bayar pembayaran ekstra segini, cicilan saya akan berkurang jadi segini. Teman-teman bisa putuskan lakukan pembayaran ekstra atau enggak ya gitu. Ya kurang lebih sekian ya informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi.